Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Utami Wulandari dengan NIM 122290029. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah analisis data cuaca dan iklim. Yang pertama, data apa yang digunakan? Data CIPS tahun 1981 sampai 2020, indeks NINU 3.4 dan DMI. Lokasi di Pekanbaru Riau dengan koordinat 0,5333 derajat lintang utara dan 101,4500 derajat bujur timur. Ini merupakan grafik time series curah hujan di wilayah Pekanbaru. Transformasi wavelet adalah metode yang digunakan untuk melihat bagaimana pola data berubah terhadap waktu, terutama untuk data deret waktu seperti curah hujan. Menggunakan data curah hujan bulanan dari Kota Pekanbaru dari tahun 1980 sampai 2020. Transformasi wavelet digunakan untuk melihat apa ada pola berulang atau periodik dalam data tersebut. Ini merupakan hasil wavelet power spectrum. Pola curah hujan di Pekanbaru paling kuat ada di periode 2-4 tahun. Ada sinyal lemah pada periode tahun di tahun pertama atau 1 tahunan, tapi tidak sekuat pola 2-4 tahunan. Maka bisa disimpulkan bahwa pola dominan dalam data ini termasuk dalam kategori antar tahunan atau interanual, bukan musiman ataupun tahunan. Ini merupakan metodologi PCA atau Metodologi PCA. Analisis PCA dilakukan untuk menganggap setiap grid sebagai suatu variabel dalam setiap baris waktu dalam data sebagai satu observasi. Pertama, data distandarisasi dulu agar tiap grid memiliki rata-rata 0 dan standarisasi 1. Hitung komponen utama menggunakan metode PCA. Hasil dari PCA ini berupa beberapa komponen PCS yang isinya kombinasi linier dari semua grid. Ini merupakan hasil PCA dan interpretasinya. Dilihat bahwa PCI 1 menunjukkan pola yang cukup luas, di mana sebagian besar wilayah Sumatera memiliki nilai loading yang signifikan. Ini menandakan kalau PCI 1 menangkap variasi yang bersifat regional dan skala besar, kemungkinan besar terkait dengan siklus musiman, seperti peralihan antara musim hujan dan musim kemarau. Namun di PCI 2 yang sebelah kanan menunjukkan variasi lokal di mana hanya beberapa bagian wilayah yang memiliki loading signifikan, misalnya di sekitar pantai barat atau bagian selatan Sumatera. Pola fluktuasi yang beda dari PCI 1 tidak beraturan dan tampaknya menangkap sinyal dari faktor eksternal bersifat musiman, seperti variabilitas iklim antar tahun. Ini mengarah ke kemungkinan bahwa PCI 2 menangkap pengaruh dari fenomena iklim global seperti ENSO ataupun IOD. Jika bisa dibilang bahwa PCI 1 memiliki sinyal dari monsun memiliki pengaruh besar di wilayah Sumatera. Selanjutnya, korelasi PC dan indeks iklim. Setelah mendapatkan data indeks iklim dan hasil PCA dari data curah hujan di Sumatera, langkah selanjutnya adalah menghitung korelasi persen antara time series komponen utama atau PC dan masing-masing indeks iklim. Korelasi persen digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antar dua variabel.
Pada grafik ini atau gambar ini adalah PCI 1 dan indeks Nino 3.4. Terdapat korelasi negatif yang signifikan, menunjukkan bahwa saat nilai Nino 3.4 meningkat atau El Nino, nilai PCI 1 cenderung menurun. Lalu pada gambar ini, PCI 2 dan indeks DMI terdapat korelasi positif yang signifikan, menunjukkan bahwa saat DMI meningkat atau IOD positif meningkat, nilai PCI 2 juga cenderung meningkat. Lalu jika dilihat dari sebelumnya, plot El Nino ini adanya El Nino terlihat adanya penurunan nilai PCI 1 dan nilai Nino menunjukkan curah hujan di wilayah Sumatera cenderung berkurang. Ini konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa El Nino dapat menyebabkan penurunan curah hujan di wilayah Indonesia termasuk Sumatera. Lalu jika dilihat dari grafik ini, plot IOD positif terlihat adanya meningkatkan nilai PCI 2 selama IOD positif, menunjukkan bahwa curah hujan di wilayah Sumatera cenderung meningkat. Nilai IOD positif dapat meningkatkan konveksi dan curah hujan di wilayah Indonesia di bagian barat termasuk wilayah Sumatera. Lalu ini adalah komposit atau rata-rata curah hujan dengan tiga fase ENSO, yaitu pertama ada netral. Walau curah hujan cenderung stabil atau normal, artinya tidak terlalu ekstrim seperti El Nino dan La Nina. Beberapa daerah mungkin ada yang hujan tinggi, tapi jika dilihat secara umum, pola ekstrim tidak ada. Lalu peta komposit netral ini sangat penting untuk menjadi acuan saat membandingkan dua fase lainnya. Lalu yang ketiga ada fase El Nino. Rata-rata curah hujan di wilayah Sumatera secara umum mengalami penurunan, terutama di bagian selatan dan tengah. Hal ini sejalan dengan karakteristik El Nino, di mana terjadi penurunan curah hujan di wilayah Indonesia termasuk wilayah Sumatera. Kemungkinan besar ini disebabkan oleh geseran pola konveksi di wilayah Pasifik Tengah. Lalu yang terakhir ada fase La Nina. Curah hujan justru cenderung meningkat hampir di seluruh wilayah Sumatera, terutama bagian barat dan utara. Pada fase ini, wilayah Indonesia biasanya mengalami peningkatan curah hujan karena pergerakan angin pasat dan suplai uap air mengarah di Indonesia. Jadi, La Nina membuat kondisi lebih basah dari biasanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.